Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Ciri-ciri teks cerita sejarah meliputi 1. Berbentuk cerita ulang, 2. Menyajikan fakta, 3. Kronologis, 4. Menyajikan cerita masa lalu, dan 5. Imajinasi pengarang. Struktur teks cerita sejarah. 1. Orientasi. Orientasi bisa disebut juga dengan bagian perkenalan karena pada tahap ini akan dimuat pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, bahkan suasana, sudut pandang, dan hubungan dari para tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Bagian ini menceritakan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukuran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. 3. Konflik atau racing action. Pada tahap racing action ini, penulis akan menunjukkan konflik atau masalah yang mulai semakin rumit antar tokoh. 4. Komplikasi atau puncak masalah. Komplikasi merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah. Di dalamnya berisi partikel atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Dan 6. Koda. Koda merupakan penutup dari sebuah novel yang berisikan komentar atau kesimpulan dari cerita tersebut. Fungsi teks cerita sejarah. 1. Fungsi rekreatif. Teks cerita sejarah dapat digunakan sebagai sarana rekreasi kepada pembaca. Pembaca dapat merasa terhibur dengan membaca jalinan cerita dalam teks cerita sejarah. 2. Fungsi inspiratif. Teks cerita sejarah memberikan inspirasi untuk menumbuhkan ide-ide kreatif kepada pembaca. Inspirasi tersebut didapat pembaca dengan cara menyimpan amanat dalam teks cerita sejarah. 3. Fungsi instruktif. Teks cerita sejarah dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam pembelajaran. Teks sejarah dapat merekonstruksi sejarah dengan sudut pandang yang berbeda. 4. Fungsi edukatif. Cerita sejarah dapat digunakan untuk memberi pembelajaran kehidupan bagi manusia. Pembaca dapat mengambil teladan dan perilaku atau watak tokoh dalam teks cerita sejarah. Pembaca dapat menerapkan pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks cerita sejarah yang berjudul Candi Borobudur. Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada masa Raja Sumaratungga dari Wangsa Silendra. Pada tahun 824 Candi Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum Katedral Agung di Eropa. Candi Borobudur memiliki luas 123 x 123 mm dengan 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, dan 1 stupa induk. Bentuk candi ini berarsitektur Gupta yang mencerminkan pengaruh India. Setelah berkunjung ke sini, Anda akan memahami mengapa Borobudur memiliki daya tarik bagi pengunjung dan merupakan ikon warisan budaya Indonesia. Lembaga internasional dari PBB yaitu UNESCO mengakui sekaligus memuji Candi Borobudur sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Di candi ini ada 2.672 panel relief yang apabila disusun berjajar panjangnya mencapai 6 km. Ensemble reliefnya merupakan yang paling lengkap di dunia dan tak tertandingi nilai seninya serta setiap adegannya adalah mahakarya yang utuh. Sejak pertengahan abad ke-9 hingga awal abad ke-11, Candi Borobudur menjadi tempat peziarahan umat Buddha dari Cina, India, Tibet, dan Kamboja. Candi Borobudur menjadi salah satu jejak sejarah paling penting dalam perkembangan peradaban manusia. Kemegahan dan keagungan arsitektur
arsitektur, Candi Borobudur merupakan harta karun dunia yang mengagumkan dan tak ternilai harganya. Candi Borobudur terdiri atas 1460 panel relief dan 504 stupa, tetapi sebenarnya masih ada 160 panel yang sengaja ditimbun di bagian paling bawah, berisi adegan sutra, kurma wibhanga, hukum sebab akibat. Ada pula yang menyatakan bahwa penimbunan bagian bawah tersebut untuk menguatkan bagian fondasi yang sejak awal ditemukan sudah sangat rusak. Candi Borobudur dibangun selama 75 tahun di bawah pemimpin arsitek Gunadarman dengan 60.000 meter kubik bantuan vulkanik dari Sungai Elo dan Porogo yang terletak sekitar 2 km sebelah timur candi. Saat itu sistem matrik belum dikenalkan dengan satuan panjang yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur adalah tala yang dihitungkan dengan cara merentangkan ibu jari dan jari tengah atau mengukurkan panjang rambut dari dahi hingga dasar dagu. Berdasarkan prasasti Karangtengah dan Kahulun, sejarawan J.G. de Casparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram kuno dari dinasti Sailendra bernama Samaratungga dan membangun candi ini sekitar tahun 824 Masehi. Bangunan raksasa itu baru dapat diselesaikan pada masa putrinya, Ratu Pramudawardhani. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Candi ini berada di Jawa Tengah di puncak bukit menghadap ke sawah yang subur di antara bukit-bukit yang renggang. Cakupan wilayahnya sangat besar, yaitu berukuran 123 x 123 meter. Candi Borobudur ternyata dibangun di atas sebuah danau purba. Dulu kawasan tersebut merupakan muara dari berbagai aliran sungai. Karena tertimbun endapan lahar kemudian menjadi dataran, pada akhirnya abad ke-8 Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra lantas membangun Candi Borobudur yang dipimpin arsitek bernama Gunandarma hingga selesainya tahun 746 Saka atau 824 Masehi. Luas bangunan Candi Borobudur ialah 15.129 meter persegi yang tersusun dari 55.000 meter kubik batu, terdiri atas 2 juta potongan batu-batuan, ukuran batu rata-rata 25 x 10 x 15 cm panjang. Potongan batu secara keseluruhan 500 km dengan berat keseluruhan batu 1,3 juta ton. Dinding-dinding Candi Borobudur dikelilingi oleh gambar-gambar atau relief yang merupakan satu rangkaian cerita yang tersusun dalam 1460 panel. Panjang panel masing-masing 2 meter. Jadi kalau rangkaian relief itu dibentangkan, panjang relief seluruhnya mencapai 3 km. Candi ini memiliki 10 tingkat, yang tingkat 1-6 berbentuk bujur sangkar, sedangkan tingkat 7-10 berbentuk bundar. Arca yang terdapat di seluruh bangunan candi berjumlah 504 buah. Sementara itu, tinggi candi dari permukaan tanah sampai ujung stupa induk dulunya 42 meter, namun sekarang tinggal 34,5 meter. Setelah tersambar petir, bagian paling atas di tingkat ke-10 terdapat stupa besar berdiameter 9,90 meter dengan tinggi 7 meter. Arsitektur dan bangunan batu candi ini sungguh tiada bandingnya. Candi ini dibangun tanpa menggunakan semen. Strukturnya seperti sebuah kesatuan deretan Lego yang saling mengukuhkan dan dibuat bersamaan tanpa lem sedikitpun. Sir Thomas Stanford Raffles menemukan Borobudur pada tahun 1814 dalam kondisi rusak dan memerintahkan supaya situs tersebut dibersihkan dan dipelajari secara menyeluruh. Keberadaan Borobudur sebenarnya telah diketahui penduduk lokal di abad ke-18 yang sebelumnya tertimbun material Gunung Merapi. Proyek restorasi Borobudur secara besar-besaran kemudian dimulai dari tahun 1905 sampai tahun 1910 dengan bantuan UNESCO.
Restorasi kedua untuk menyelamatkan Borobudur dilaksanakan dari bulan Agustus 1913 sampai 1983. Candi ini tetap kuat meskipun selama 10 abad tak terpelihara. Tahun 1970-an, pemerintah Indonesia dan UNESCO bekerja sama untuk mengembalikan keagungan Borobudur. Perbaikan yang dilakukan memakan waktu 8 tahun sampai dengan selesai, dan saat ini Borobudur adalah salah satu keajaiban dan harta Indonesia dan dunia yang berharga. Yang dilakukan oleh Theo Horus van Aert tahun 1911, Prof. Dr. C. Coremans tahun 1956, dan Prof. Insinyur Roseno tahun 1971. Kita patut menghargai usaha mereka memimpin pemugaran candi, mengingat berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi tidaklah mudah. Akhirnya tahun 1991, akhirnya Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Candi Borobudur dihiasi dengan ukiran-ukiran batu pada reliefnya yang mewakili gambaran dari kehidupan Buddha. Para arkeolog menyatakan bahwa Candi Borobudur memiliki 1460 rangkaian relief di sepanjang tembok, dan anjungan relief ini terlengkap dan terbesar di dunia sehingga nilai seninya tak tertandingi. Pembacaan cerita-cerita relief ini senantiasa dimulai dan berakhir pada pintu gerbang sisi timur di setiap tingkatnya. Cerita dimulai dari sebelah kiri dan berakhir di sebelah kanan. Pintu gerbangnya monumen ini adalah tempat suci dan tempat berziarah kaum Buddha tingkat 10. Candi melambangkan 3 divisi sistem kosmik agama Buddha. Ketika Anda memulai perjalanan mereka melewati dasar candi untuk menuju ke atas, mereka akan melewati 3 tingkatan dari kosmologi Buddhis dan hakikatnya merupakan tiruan dari alam semesta yang menuntut ajaran Buddha terdiri atas 3 bagian besar, yaitu: pertama, Kemadatu atau dunia keinginan, 2. Rupadatu atau dunia berbentuk, dan 3. Arupadatu atau dunia tak berbentuk. Seluruh monumen itu sendiri menyerupai stupa raksasa, namun dilihat dari atas membentuk sebuah mandala. Stupa besar di puncak candi berada 40 meter di atas tanah. Kubah utama ini dikelilingi oleh 72 patung Buddha yang berada di dalam stupa yang berlubang.